Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang perjalanan hidup legenda sepak bola Diego Maradona dari masa kecil hingga membawa timnas Argentina memenangkan Piala Dunia pada tahun 1986. Cerita tentang perjalanan karir Maradona dalam dunia sepak bola ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Maradona Blessed Dream yang dirilis pada tahun 2021. Film ini merupakan film series yang terdiri dari 10 episode, namun kita rangkum menjadi satu video ini. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang anak bernama Gregorio Carrizo yang saat itu diajak bergabung oleh pelatih sebuah klub Argentinos Junior di Buenos Aires, Argentina. Gregorio menerima ajakan tersebut, tapi kemudian dia berkata bahwa dia juga memiliki teman yang ingin dia ajak untuk bergabung. Katanya temannya itu lebih jago dari dirinya. Namun temannya tidak bisa datang karena tidak memiliki uang untuk perjalanan ke sana. Pelatih pun memberikan sejumlah uang agar Gregorio bisa mengajak temannya datang pada latihan besok. Teman yang Gregorio maksud adalah Diego Maradona. Mereka berdua tinggal di wilayah yang sama. Maradona hidup di keluarga miskin, dia mendapatkan uang dari hasil membantu membawakan belanjaan orang-orang. Meski begitu, dia adalah anak yang sedikit nakal. Dia mendapatkan bola yang selalu dia mainkan dari mengambil milik anak lain. Dengan bola itu, Maradona sering menghabiskan waktu luangnya untuk berlatih. Setelah dia mendapatkan izin dari ibunya untuk datang ke klub Argentinos Junior, hari berikutnya dia pun pergi bersama Gregorio. Di sana mereka berdua langsung ikut latihan. Permainan Maradona membuat pelatih mereka, Francis Corneo, pun takjub. Di umurnya yang masih 11 tahun, kemampuannya setara dengan anak usia 14 atau 15 tahun. Dia pun langsung dimasukkan ke dalam tim junior klub Argentinos Junior. Mulai sejak itu, Maradona berhasil menjadikan tim mereka sebagai salah satu tim yang tak terkalahkan. Berbagai kejuaraan tingkat junior mereka menangkan. Maradona yang aktif membuat gol di setiap pertandingan mulai mendapat perhatian media. Media menuliskan bahwa seorang bintang sepak bola baru telah muncul. Meskipun penulisan namanya masih sering salah, dari Maradona jadi Caradona. Karena sudah dikenal, Maradona jadi sering diwawancarai media. Prestasi tersebut tentu membuat keluarganya merasa bangga. Ayahnya bahkan telah siap jika nantinya Maradona harus bermain untuk tim manapun kecuali River Plate. Bagi orang-orang di daerah tempat tinggalnya, klub River Plate adalah klub orang-orang kaya. Jika Maradona bergabung, hal itu akan dianggap sebagai pengkhianatan. Anak-anak tim junior mulai sering datang bermain ke rumah Maradona. Salah satunya yaitu anak bernama Jorge Sederspiller, anak penderita polio yang sering datang ke tempat latihan klub Argentinos Junior. Pada tahun 1976, ketika usia Maradona masih 15 tahun, karena kemampuannya, para fans klub menuntut agar Maradona segera dipromosikan untuk masuk ke tim senior. Akan tetapi, sang pelatih tidak mau terburu-buru. Dia ingin menjaga sisi psikologi anak-anak didiknya. Saking terkenalnya, mungkin saat itu semua orang tahu siapa Maradona. Bahkan banyak orang berpikir kemampuan Maradona jauh lebih baik dari 11 pemain senior. Presiden klub pun kemudian meminta agar pelatih mengizinkan Maradona masuk ke tim senior. Suatu hari di perjalanan pulang setelah melakukan pertandingan, bus yang dinaiki Maradona dan ayahnya dicegat oleh tentara Argentina. Masa itu kondisi Argentina sedang sedikit memanas setelah meninggalnya presiden mereka. Militer Argentina akan melakukan kudeta terhadap istri kedua presiden yang akan melanjutkan kepemimpinan. Sebab itu, semua pendukung presiden menjadi incaran para militer. Ketika pemeriksaan identitas, Maradona mengatakan bahwa dia adalah seorang pemain sepak bola. Tentara yang belum mengenal Maradona pun memintanya untuk membuktikan. Maradona kemudian melakukan juggling di hadapan para tentara tersebut. ¿Qué opina, cabo? Yo más bien le veo cara de vago. Juegue.
Akhirnya, bus mereka pun dibiarkan lewat tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, karena presiden klub sendiri yang meminta langsung pada ayah Maradona agar mengizinkan Maradona masuk ke dalam tim senior, pelatih pun tidak bisa berbuat apa-apa. Maradona langsung dipromosikan masuk ke tim senior. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1970, Maradona melakukan debut pertamanya di usia 15 tahun. Dia memulai dengan menjadi pemain cadangan. Lalu, di pertengahan pertandingan, dia masuk menggantikan salah satu pemain. Di pertandingan kali itu, Maradona belum bisa mencetak gol, namun permainannya menunjukkan bahwa dia siap masuk ke tim senior. Di ruang ganti pemain, Maradona didekati media yang ingin mewawancarainya. Melihat Maradona kesulitan menjawab pertanyaan, Jorge Zettelspiller datang dan mengaku bahwa dia adalah manajer Maradona. Celetukan tersebut pada akhirnya menjadi hal yang serius. Atas kesepakatan keduanya, Jorge Zettelspiller yang pandai berbicara akhirnya menjadi manajer Maradona. Di hadapan banyak media, Jorge Zettelspiller membual bahwa sudah banyak tawaran kontrak untuk Maradona dari luar negeri. Hal itu kemudian terdengar oleh presiden klub. Hingga akhirnya, klub membiarkan Maradona kontrak profesional saat usianya baru 17 tahun. Klub Argentinos Junior tergolong klub kecil sehingga kontrak yang diberikan tidak terlalu besar. Namun Maradona mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Dia kemudian membawa semua keluarganya untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih layak di kota. Di tempat baru itulah Maradona kemudian berkenalan dengan gadis bernama Claudia yang pada akhirnya nanti menjadi istrinya. Como sea que te llames. Claudia me llamo. Yo soy el Diego. Setelah pindah di rumah baru, Maradona meminta ayahnya untuk berhenti bekerja. Mulai saat itu, semua kebutuhan dialah yang akan tanggung. 2 musim pertamanya di tim senior klub Argentinos Junior, dia mencetak 21 gol dan 21 assist. Tentu saja hal itu membuatnya menjadi bintang klub. Meski sudah menjadi pemain profesional, Maradona masih sering bermain bersama teman-teman di desanya untuk melawan tim dari desa tetangga. Hal itu membuat Jorge Zettelspiller marah karena khawatir Maradona akan cedera karena pertandingan yang tidak penting. Namun Maradona tidak peduli. Baginya, dia tetaplah bagian dari kampung halamannya meskipun sudah tidak tinggal di sana. Tapi karena kesibukannya sekarang, dia tidak bisa sering berkumpul dengan teman-temannya. Sayangnya, hal itu disalahartikan oleh Gregorio, teman masa kecilnya. Maradona yang menolak ajakan berkumpul dianggap sombong. Padahal Maradona bukan tidak mau, tapi tidak bisa karena waktunya bersamaan dengan jadwal latihan. Gregorio tetap marah tanpa ingat bahwa selama ini Maradona lah yang membiayai perawatan kakinya yang cedera. Dulu kemampuan mereka berdua hampir sama. Namun karena cedera, karir Gregorio tidak melonjak seperti Maradona. Kemudian Jorge Zettelspiller memberitahu Maradona bahwa dia diundang untuk masuk timnas Argentina di bawah bimbingan pelatih Cesar Menotti. Tentu saja Maradona sangat senang mendengar kabar tersebut. Maradona lalu langsung bergabung dalam latihan bersama bintang Argentina saat itu yaitu Mario Kempes, Daniel Passarella, dan Osvaldo Ardiles. Cesar Menotti menyadari betul bakat yang dimiliki Maradona. Sebab itu, dia selalu berusaha mengajak berbicara untuk mengamati perkembangan psikologis Maradona yang masih sangat muda. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari tahun 1977, Maradona pun melakukan debut pertamanya di timnas Argentina dalam pertandingan persahabatan melawan Hungaria. Saat itu, usianya masih 16 tahun. Diawali menjadi pemain cadangan, dia kemudian menggantikan salah satu pemain. Karena itu, pertandingan persahabatan, kedua tim bermain dengan santai. Maradona. Cambio en la Argentina. Se retira con el número 9, Leopoldo. Están solo. Cuando la mayoría de los chicos de su edad están transitando, cruza línea de medio juego, lo ve picar a Pausema. Selesai pertandingan, media menghampiri Maradona. Dalam sesi wawancara tersebut, Maradona mengatakan bahwa dia mempersembahkan debutnya untuk Claudia, kekasihnya.
Pemusatan latihan terus dilakukan untuk persiapan timnas mengikuti ajang Piala Dunia pada tahun 1978. Kebetulan Argentina menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia nanti. Untuk persiapan Piala Dona, Cesar Menotti merekrut Roberto Alonso dari klub River Plate yang bermain di posisi yang sama seperti Maradona. Hal itu membuat Maradona khawatir, apalagi Cesar Menotti jadi lebih sering mengobrol dengan Roberto Alonso. Hingga tiba waktunya penetapan pemain, Maradona tidak masuk menjadi pemain untuk Piala Dunia. Usia Maradona yang masih sangat muda lah yang jadi faktor pertimbangan terpenting, sebab Piala Dunia merupakan ajang pertandingan dengan tekanan yang sangat tinggi. Maradona merasa sangat sedih karena akan membuat ayahnya kecewa. Ternyata ayahnya sangat ingin melihatnya bermain untuk timnas di acara besar yang diselenggarakan di negara mereka. Tapi pada akhirnya Maradona dan ayahnya datang untuk mendukung timnas Argentina. Gagal bermain di tahun 1978, Maradona akhirnya bisa bergabung dengan timnas di ajang Piala Dunia kelas junior yang diselenggarakan di Jepang pada tahun 1998. Maradona membawa tim sebagai juara dan menjadi pemain terbaik. Prestasi gemilang membuat karir Maradona semakin meroket. Namanya mulai disandingkan dengan Pelé yang saat itu dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Meskipun fans keduanya sering berseteru, tapi mereka berdua berteman baik. Ketika Maradona berkunjung ke rumahnya, Pelé menyambutnya dengan hangat. Dia juga memberikan banyak pesan untuk Maradona agar karirnya bisa bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, Maradona mulai merasakan tekanan dari media. Dalam surat kabar, kiper tim Boca Junior mengejek Maradona sebagai pemain gendut yang sebentar lagi akan kesulitan bergerak. Merasa marah, temannya sendiri mengatakan hal buruk tentangnya. Maradona pun bertekad menghasilkan 4 gol di pertandingan nanti melawan Boca Junior. Sebelum pertandingan, kiper Boca Junior menjelaskan bahwa berita tersebut adalah ulah media yang ingin membuat sensasi. Sebagai teman, dia tidak mungkin mengatakan hal itu tentang Maradona. Akan tetapi, Maradona yang terlanjur marah bermain dengan menggebu-gebu dan membuktikan janjinya untuk mencetak 4 gol. Permainan Maradona yang luar biasa membuat 2 klub besar Argentina, yaitu Boca Junior dan River Plate berebut untuk mendapatkannya. Tapi pada akhirnya Boca Junior yang Maradona pilih. 20 Februari tahun 1981, Maradona menandatangani kontrak senilai $4 juta dengan tambahan 6 pemain Boca Junior dipindah ke klub Argentinos Junior. Kontraknya tersebut sempat menjadi sorotan media karena di saat krisis ekonomi, Maradona mendapatkan kontrak sebesar itu. Carlo Coppola, agen yang membawanya kontrak dengan Boca Junior, mengatakan pada Maradona untuk tidak terpengaruh dengan omongan media dan hanya fokus kepada pertandingan. Carlo Coppola jugalah yang nantinya memperkenalkan Maradona ke dunia malam. Selama berkarir di Boca Junior inilah Maradona mulai dekat dengan minuman keras, wanita, dan narkoba. Ibunya dan Claudia jadi merasa resah dengan kebiasaan buruk Maradona tersebut. Sebenarnya sejak kecil Maradona sudah mengenal prostitusi. Hal itu dikarenakan pelatih tim klub junior Argentinos Junior, yaitu Francis Corneo, pernah mengajaknya lepas lajang di sebuah rumah bordil. Debut Maradona di Boca Junior sempat membuat khawatir karena kondisi kakinya. Namun Maradona berkata tidak ingin membuat penggemar yang datang di stadion merasa kecewa. Suara semangat penggemar menggema di stadion hingga terdengar di ruang ganti pemain. Setelah disuntikan obat, Maradona pun masuk ke lapangan. Keluarganya dan Claudia juga hadir untuk memberikan dukungan. Di pertandingan tersebut, Maradona berhasil membuat penonton puas dengan 2 gol yang dia cetak dari tendangan penalti. Suatu hari, 12 jam sebelum pertandingan tim Boca Junior selanjutnya, penggemar Boca Junior datang menghampiri para pemain. Mereka mengkritik pemain Boca Junior yang di pertandingan sebelumnya tidak memberikan operan kepada Maradona, bintang baru mereka. Bergabungnya Maradona memang tidak langsung disambut baik karena kontraknya yang besar dan pindahnya 6 pemain Boca Junior. Tapi hari itu Maradona membela timnya.
Katanya, jika ada orang yang mengganggu timnya, itu juga berarti mengganggu dirinya. Orang-orang itu pun keluar dengan rasa kecewa atas sikap Maradona. Tapi setelah itu, pemain Boca Junior jadi mulai menerima kedatangan Maradona di dalam tim. Kerja sama tim semakin bagus, sehingga Boca Junior pun semakin menjadi tim tak terkalahkan. Lawan terbesar mereka, yaitu River Plate, bahkan berhasil mereka kalahkan. Tim Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina menyingkirkan River Plate. Decisivos. Viene Diego. Va Maradona. De Boca. Semakin tinggi karir Maradona, semakin banyak cobaan yang diterimanya. Pihak-pihak yang tidak menyukai kesuksesan seorang yang berasal dari keluarga miskin dan hidup di lingkungan kumuh, mulai membuat artikel tentang masalah pribadi keluarga Maradona yang semua itu hoax. Ibu Maradona yang membaca artikel itu pun merasa syok. Tidak hanya itu, banyak penggemar yang mengiriminya surat untuk dikasihani, bahkan meminta dibelikan apartemen. Untuk menenangkan pikirannya, Maradona pun menghabiskan waktunya di rumah kecil dekat danau bersama ayahnya. Dia ingin menghindari dari hiruk-pikuknya dunia. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Piala Dunia atau pertandingan lainnya. Suatu hari, seorang wartawan yang mengenal baik dirinya datang menyusul ke tempat dia melarikan diri. Dia membujuk agar Maradona mau hadir ke pusat pelatihan timnas Argentina. Saat itu, Argentina sedang mengalami krisis karena permasalahan dengan Inggris dalam memperebutkan Pulau Malvis. Perang akan segera terjadi, yang mana hal itu mempengaruhi tekanan yang timnas dapatkan, sedangkan pemain bintang mereka menghilang. Mendengar hal itu, Maradona akhirnya mau datang untuk latihan. Presiden Argentina saat itu datang menemui para pemain secara langsung sebelum mereka berangkat ke Spanyol untuk bertanding di Piala Dunia tahun 1982. Presiden berharap timnas bisa membuat prestasi gemilang dan menunjukkan pada dunia bahwa Argentina adalah negara yang kuat. Singkat cerita, sampailah timnas Argentina di Spanyol. Wartawan langsung menyerbu Maradona dengan banyak pertanyaan tentang perang, bukan sepak bola. Sayangnya, di Piala Dunia tahun 1982 tersebut, Argentina hanya berhasil sampai di babak kedua setelah kalah dari Brasil dan Italia yang satu grup dengan mereka. Tak hanya timnas yang kalah, para tentara perang Argentina juga kalah dalam peperangan. Namun permainan Maradona di Spanyol saat itu ternyata membuat dia akhirnya bergabung dengan klub besar di Spanyol, yaitu Barcelona, dengan kontrak $5 juta, nilai kontrak terbesar pada masa itu. Setibanya di bandara, seluruh media berbondong-bondong menyebutnya untuk mendapatkan berita eksklusif. Maradona disambut oleh Jose Luis Nunes, presiden klub Barcelona, dan langsung diberikan tanggung jawab untuk membawa tim menjadi juara. Permintaan tersebut dinilai sebanding dengan nilai kontrak Maradona yang fantastis. Namun Maradona merasakan suasana asing yang Maradona rasakan ketika bergabung di klub Barcelona. Klub memiliki aturan yang sangat ketat dan prosedural. Dia tidak boleh sembarangan menerima wawancara dari media. Dia juga tidak boleh memiliki kru syuting dokumenter sendiri. Hal tersebut tentu sangat berbeda saat di Argentina, di mana dia bebas melakukan apapun. Maradona kemudian dibawa ke stadion untuk melakukan pemotretan dan diperkenalkan dengan semua pemain Barcelona. Di sana dia bertemu dengan salah satu pemain dari Jerman bernama Bernd Schuster, seorang bintang lapangan namun berjiwa bebas seperti Maradona. Selanjutnya, dia diperkenalkan dengan manajer tim bernama Udo Lattek, keturunan Jerman yang pernah membawa kejayaan tim pada tahun 1970-an. Karena tidak bisa menggunakan bahasa Spanyol, dia selalu didampingi oleh seorang penerjemah. Hari berikutnya, Maradona langsung mengikuti latihan dengan budaya disiplin tinggi ala orang Jerman. Pada latihan itu, dia sama sekali tak memegang bola karena latihan difokuskan untuk meningkatkan kekuatan fisik para pemain. Di klub baru ini, Jorge Saeterspieler tidak bisa mendampingi Maradona latihan seperti di Argentina. Debut pertama Maradona dengan Barcelona di pertandingan melawan Valencia. Di sanalah dia bertemu dengan temannya di Argentina, Mario Kempes, yang sudah pindah ke tim Valencia. Pertandingan berjalan dengan baik, Maradona berhasil menyumbang gol tak lama setelah pertandingan dimulai. Maradona con la marca de atención que está libre la portería, le va a quedar a Diego Maradona y es Maradona en su primera anotación. Namun pertandingan berakhir dengan kekalahan Barcelona 1-2.
Semenjak bergabung dengan Barcelona, kehidupan Maradona berubah. Kemewahan yang dia dapat di Argentina ternyata belum sebanding dengan yang dia dapat sekarang. Suatu hari di sebuah bar, Maradona berkenalan dengan seorang penyanyi asal Argentina bernama Lorena. Maradona yang butuh kasih sayang karena tinggal jauh dari orang-orang tercintanya pun jatuh hati kepada Lorena. Namun bagi seorang bintang sepertinya, tentu saja mudah untuk mendapatkan seorang wanita. Ketika dia mengantarkan Lorena pulang, dia menyadari ada sebuah mobil yang mengikutinya. Dia pun langsung menghampiri mobil tersebut. Awalnya, dia pikir mereka adalah wartawan, tapi ternyata mereka orang suruhan Nunes. Di antara semua pemain, hanya Maradona yang diperlakukan seperti itu. Ternyata, Nunes merasa tidak suka dengan orang Amerika Selatan yang menurutnya norak dan tak beradab. Setelah Maradona pergi mengantar Lorena, Jorge Setterspiller dan asisten Maradona lainnya yang masih di dalam bar mendapat perlakuan kasar dari orang-orang yang tak menyukai orang Amerika Latin. Hari berikutnya, Maradona menemui Nunes untuk protes mengenai mata-mata yang mengikutinya. Tapi Nunes membalasnya dengan menunjukkan surat kabar yang memberitakan orang-orang Maradona yang terlibat perkelahian di bar. Media mengatakan Maradona juga terlibat di perkelahian tersebut. Tentang mata-mata, Nunes berkata bahwa dia sengaja melakukannya karena katanya orang Amerika Selatan biasanya memiliki sikap buruk. Sejak itu, Maradona pun tidak ingin lagi berbicara dengan Nunes. Selanjutnya, Maradona kembali membuat masalah. Udo Lattek yang disiplin selalu memberikan latihan keras meskipun di hari pertandingan. Maradona dan Bernd Schuster yang tidak setuju dengan hal itu memilih untuk tidur daripada latihan. Mereka ingin badan mereka segar saat pertandingan nanti. Jadi, walaupun Udo Lattek mendatangi kamar mereka, mereka tidak peduli dan lanjut tidur lagi. Meski begitu, keduanya tetap diturunkan main dan memberikan permainan yang bagus. Barcelona berhasil menang dengan skor 3-0. Inicial y ya juega en Barcelona y de Diego Maradona. Ahí ataca por izquierda Maradona, le dio al área. Balón hacia el área de portería, sale el portero violentamente. El disparo de Maradona. Untuk mengatasi berita buruk yang dibuat media tentang Maradona, Jorge Setterspiller merekrut Ricardo Suarez, seorang wartawan Argentina yang dekat dengan Maradona. Mereka akan bekerja sama untuk membuat citra Maradona menjadi baik. Suatu hari, Maradona bersama teman-temannya dan juga Lorena melakukan liburan menaiki kapal. Di tengah laut, mereka melihat dua orang Jerman sedang terapung. Maradona pun langsung melompat ke air untuk menolong. Esoknya, media membuat berita tentang Maradona yang liburan bersama teman, wanita, dan juga narkoba. Tak ada satupun yang memberitakan tentang penyelamatan yang dilakukan. Setelah Jorge Setterspiller selidiki, ternyata itu semua ulah Nunes yang ingin mengikat Maradona di klub. Dengan citra yang buruk, Maradona tidak akan mendapat sponsor dan hanya akan mengandalkan penghasilan dari klub. Maradona sangat marah dan ingin membalas perbuatan Nunes. November tahun 1982, Barcelona pergi ke Paris untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan Paris Saint-Germain atau PSG. Pertandingan ini dilakukan demi mendapatkan uang. Nunes memanfaatkan popularitas Maradona untuk mendapat keuntungan. Saat itu Maradona tidak langsung naik ke pesawat. Bernd Schuster memberitahu Nunes bahwa Maradona baru mau naik pesawat jika semua pemain mendapatkan bonus jika mereka menang nanti. Saat itu pemain yang mendapatkan bonus hanyalah Maradona. Tidak bisa apa-apa, Nunes pun menyetujui permintaan tersebut. Maradona pun naik ke pesawat dan disambut bak pahlawan oleh rekan-rekan satu timnya. Singkat cerita, mereka berhasil menang pada pertandingan di Paris saat itu. Untuk merayakan kemenangan, mereka pun mengadakan pesta. Namun esok harinya, bukannya berita kemenangan mereka yang muncul, malah berita tentang pesta perayaan para pemain di sebuah klub bersama para wanita. Lanjut di pertandingan berikutnya melawan Celta Vigo. Maradona mendapatkan tackle cukup keras hingga tim medis harus membawanya keluar lapangan. Setelah dokter memeriksanya, ternyata dokter menemukan masalah lain. Maradona dinyatakan menderita hepatitis B yang mengharuskannya untuk istirahat selama 3 bulan penuh.
Sisa musim di tahun 1982 hingga 1983, Maradona harus hiatus dari pertandingan dan menghabiskan waktunya di rumah. Di masa istirahatnya, pelatih baru timnas Argentina saat itu, yaitu Carlos Bilardo, datang langsung menemui Maradona. Kedatangannya bertujuan untuk meminta Maradona sebagai kapten timnas Argentina menggantikan Daniel Passarella yang sudah menjadi kapten timnas Argentina selama bertahun-tahun. Meskipun mungkin ada pemain hebat lainnya, namun bagi si pelatih, Maradona adalah pemimpin yang paling cocok untuk timnas Argentina. Tapi saat itu Maradona belum bersedia. Selama 3 bulan tidak aktif, keuangan Maradona semakin buruk. Bukan karena tak mendapatkan gaji dari klubnya, namun karena gaya hidup Maradona yang suka berfoya-foya. Merasakan uangnya perlahan semakin habis, Maradona memarahi Jorge Schachterspieler yang tidak bisa mendapatkan sponsor untuknya. Maradona membandingkan dengan John McEnroe, petenis asal Amerika yang memiliki citra buruk, namun tetap mendapatkan sponsor dari berbagai produk. Mendengar itu, Jorge Schachterspieler pun mengeluhkan sikap Maradona yang tidak bijak menggunakan uang. Akibat masalah tersebut, dua sahabat ini pun bertengkar. Maradona meninggalkan Jorge Schachterspieler untuk pulang sendiri. Selanjutnya, Maradona pun mencoba untuk mendekat kembali kepada Nunes. Dia bersama Claudia datang berkunjung ke rumah presiden Barcelona tersebut. Di tahun yang sama, Udo Lattek dipecat dari Barcelona karena dianggap gagal. Dia kemudian digantikan oleh Cesar Menotti atas rekomendasi Maradona. Hiatus selama 3 bulan membuat performa Maradona ketika kembali ke lapangan jauh dari kata baik. Cesar Menotti kemudian memanggil seorang dokter ahli fisioterapi untuk membantu Maradona melatih fisik agar performanya kembali ke sebelumnya. Setelah beberapa waktu menjalani terapi, Maradona pun bisa kembali ke performanya yang dulu. Maradona kemudian bisa ikut dalam sisa pertandingan musim itu dengan hasil yang memuaskan. Menjelang pertandingan selanjutnya, Maradona dan Nunes melakukan konferensi pers. Saat itu, wartawan menanyakan tentang pertandingan eksebisi yang akan diikuti Maradona dan Bernd Schuster di Jerman dalam rangka pertandingan perpisahan Paul Breitner yang akan segera pensiun. Maradona menjawab bahwa tidak ada masalah untuk pertandingan tersebut. Akan tetapi Nunes menyanggah dan memberikan pernyataan bahwa klub sudah melarang dua pemain tersebut untuk melakukan pertandingan itu. Tapi kemudian Maradona berkata bahwa dia dan Bernd Schuster akan tetap berangkat ke Jerman. Hari berikutnya Maradona mendapati mobilnya dirusak oleh beberapa orang yang ternyata suruhan Nunes sebagai peringatan agar Maradona tidak melawan keputusan klub. Maradona pun makin marah. Dia meminta Jorge Schachterspieler untuk membelikannya tiket ke Munich, Jerman. Namun Jorge Schachterspieler berkata kalau paspor Maradona ditahan. Maradona lalu datang menemui Nunes di kantornya. Dia meminta agar paspornya dikembalikan. Nunes tetap menolak memberikan izin. Tak bisa lagi diminta dengan cara baik-baik, Maradona protes dengan menjatuhkan sebuah trofi di dekatnya. Nunes masih tidak bergeming, Maradona pun mengancam menjatuhkan Teresa Herrera, trofi yang terbuat dari kaca. Akhirnya, dia pun mendapatkan paspornya dan segera membeli tiket pesawat. Maradona dan Bernd Schuster tetap bertanding di Jerman dan di hari berikutnya mereka ada final melawan Real Madrid. Di tengah jadwal yang padat, Maradona tetap memberikan permainan yang terbaik. Suatu hari ketika Claudia kebetulan sedang berkunjung di Barcelona dan menemani Maradona latihan, dia menanyakan pada Jorge Schachterspieler tentang hutang mereka terhadap Cesar Menotti. Sebenarnya Claudia heran bagaimana bisa Maradona hutang sebanyak itu ke pelatihnya sendiri. Jorge Schachterspieler pun menjawab bahwa uang milik Maradona sudah dia investasikan ke suatu bisnis yang dimaksud adalah kasino. Claudia kemudian menunjuk sepupunya untuk menjadi akuntan di manajemen Maradona. Setelah Claudia pulang ke Argentina, Maradona kembali mendekat ke perempuan lain. Tak lama setelah itu, giliran ibunya yang datang berkunjung dari Argentina ke Spanyol. Tahun kedua Maradona di Barcelona, dia bertanding melawan Athletic Bilbao. Barcelona berhasil menguasai pertandingan dan Maradona memberikan penampilan terbaiknya, meskipun lagi-lagi dia mendapatkan tackle-an yang keras dari lawan.
Barcelona pun unggul 2 gol dan 2 assist oleh Maradona melalui umpan yang apik. Tapi kemudian terjadi insiden ketika Maradona mendapat terjangan dari Antony yang membuat tulang engkel Maradona patah. Porque Diego Maradona no se pone de pie. Amablemente para Diego Armando Maradona. El impacto cruel. Maradona terbaring di lapangan sambil mengerang kesakitan. Tim medis segera membawanya keluar lapangan. Sayangnya saat itu ambulans terlambat datang. Maradona harus menahan rasa sakitnya di tempat parkir selama 20 menit. Atas kejadian itu, Antony hanya mendapatkan kartu kuning. Antony memang dikenal sebagai jagal dari Bilbao. Pada tahun 1981, dia juga pernah membuat Bernd Schuster patah kaki. Namun dia sama sekali tak menyesali perbuatannya. Setelah penanganan tahap awal sudah dilakukan, terjadi perdebatan antara Maradona dengan Nunes. Maradona ingin memulihkan cederanya di Argentina, tapi Nunes bersikeras agar Maradona ditangani oleh dokter klub. Bukan Maradona namanya jika tidak membangkang. Dia tetap terbang ke Argentina untuk menjalani masa pemulihan ditemani dengan keluarga tercinta. Masa pemulihannya berjalan cukup cepat, namun Maradona harus memulihkan fisiknya lagi. Tanpanya, Barcelona pun tidak bisa bertahan di La Liga. Ketika fisik Maradona mulai pulih, dia mendatangi Francis Corneo yang hingga saat itu masih menjadi pelatih tim junior klub Argentinos Junior. Maradona meminta untuk diajarkan kembali skill dasar pemain sepak bola. Selama masa pelatihan itu, Maradona terpaksa tidak bisa ikut hampir di semua pertandingan musim itu. Namun, ada satu pertandingan terakhir yang Maradona bisa ikut bermain, yaitu pertandingan melawan juara Liga Athletic Bilbao. Di pertandingan tersebut, Maradona akan bertemu kembali dengan Antony, pemain yang membuatnya cedera patah tulang. Seperti pertandingan mereka dulu, Athletic Bilbao melakukan pertahanan kuat dan terus-menerus menyerang Maradona. Selama pertandingan, Barcelona terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Akan tetapi, Maradona selalu mendapatkan tackle kasar dan selalu dibiarkan oleh wasit. Pertandingan pun dimenangkan Athletic Bilbao dengan skor 1-0. Maradona yang merasa kesal kemudian memukul pemain Athletic Bilbao. Keributan tersebut pun berakhir ketika security datang mengamankan mereka. Esok harinya, Nunes dan petinggi Barcelona memanggil Jorge Seiterspiller sebagai perwakilan Maradona. Pihak klub mengatakan bahwa mereka sudah tidak menginginkan Maradona dan memintanya untuk pindah ke klub yang lain. Hal itu justru disambut bahagia oleh Maradona. Bahkan dia mengadakan pesta untuk merayakannya. Di pesta tersebut, Maradona bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menghisap kokain di toilet. Dari sinilah Maradona pertama kali mengenal narkoba. Setelah keluar dari Barcelona, Maradona kemudian bergabung dengan klub Napoli di Italia. Ketika negosiasi masih berlangsung, masyarakat yang sudah mendengar kabar tersebut langsung menuntut agar bagaimanapun caranya, Maradona harus bergabung dengan mereka. Berbagai ancaman didapatkan oleh petinggi klub Napoli jika gagal merekrut Maradona. Karena keterbatasan biaya yang klub miliki, untuk mewujudkan hal itu, klub pun meminta bantuan kepada keluarga Camorra, sindikat mafia dan gangster di Napoli. Maradona pun berhasil bergabung dengan Napoli dengan nilai transfer 12 juta dolar. Meskipun Maradona pindah ke Napoli, kota miskin yang setengah penduduknya adalah pengangguran, dia justru merasa kembali ke kampung masa kecilnya dulu. Napoli tidak pernah satu kali pun menjadi juara. Maradona adalah harapan baru mereka. Sebab itu, kedatangannya disambut sangat meriah di stadion. Dalam sebuah konferensi pers, Maradona mengatakan bahwa bersamanya Napoli akan menjadi tim penantang juara. Ketika ada wartawan yang menanyakan gosip mengenai uang transfer yang dibantu keluarga Camorra, wartawan tersebut langsung diusir keluar. Selesai melakukan konferensi, mobil Maradona dicegat oleh orang-orang. Masyarakat di sana ternyata begitu fanatik kepada Maradona. Ketika sampai di hotel, Maradona tidak mau lagi keluar karena masih takut dengan para fans fanatiknya. Dia menonton siaran wawancara Carmen Giuliano yang mengkonfirmasi tentang uang transfer Maradona. Dari situ, Maradona mulai yakin dirinya dibiayai menggunakan uang mafia. Dia pun jadi khawatir jika kalah dalam pertandingan.
Debut pertama Maradona dengan Napoli tidak berjalan baik karena Napoli kalah dengan skor 3-1. Di masa dia menjalani di klub baru, Maradona juga harus mengikuti pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Argentina. Jadwalnya pun semakin sibuk karena harus bolak-balik Italia-Argentina. Terlebih, dia sudah menjadi kapten timnas Argentina. Posisinya sebagai kapten baru membuat hubungannya dengan Daniel Passarella, kapten timnas sebelumnya, jadi kurang baik. Maradona berhasil membawa timnas Argentina melewati pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Meskipun dia harus merasakan sakit di kakinya, karena lawan tidak tahu cara lain menghentikan Maradona selain melakukan tackle keras. Peraturan dan keamanan saat itu belum seperti sekarang. Di Venezuela, Maradona mendapatkan tonjokan dari pendukung tuan rumah. Diego, Argentina here. What can you tell us about the strategy you It is Angelo Maradona has just been attacked. Someone has struck him and this is an exclusive here in Argentina at the Jose. Ketika kembali ke Italia, Maradona bersama Napoli akan menjalani pertandingan Serie A melawan tim Lazio. Napoli berhasil menang dengan skor 3-0. Semua gol didapat dari Maradona. Kemenangan itu membuat pemain Napoli jadi bersemangat dan percaya mereka akan menjadi tim yang kuat. Kapten tim Napoli bahkan menyerahkan sendiri posisi kapten kepada Maradona. Para pemain muda Napoli yang sebelumnya biasa saja mulai menunjukkan perkembangan pesat setelah kedatangan Maradona. Lanjut pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1986. Timnas Argentina akhirnya berhasil lolos setelah menang melawan Peru. Seiring dengan semakin solidnya timnas Argentina, hubungan Maradona dengan Daniel Passarella pun membaik. Suatu hari, Claudia terlihat sedang berbelanja. Ketika hendak membayar, ternyata kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Claudia menelpon pihak bank untuk konfirmasi, tapi ternyata tabungan Maradona sudah kosong. Akhirnya, Maradona pun memecat Jorge Setterspiller dengan alasan terlalu banyak kesalahan dalam manajemen sehingga keuangannya berantakan. Untuk sementara, Maradona bekerja tanpa manajer, hingga nanti dia menemukan manajer baru. Yang menjadi manajer selanjutnya yaitu Carlo Coppola, agen pemain yang membawa Maradona masuk ke Barcelona. Carlo Coppola memiliki gaya hidup yang mewah dan hedon. Semenjak dengannya, gaya pakaian Maradona pun berubah jadi lebih rapi dan mulai sering bergaul di lingkungan sosialita. Dia juga sering melakukan pesta bersama wanita dan narkoba. Dua orang jurnalis yang dulu direkrut oleh Jorge Setterspiller akhirnya dipecat. Ketika para jurnalis ini meminta uang saku atas pemecatan, Maradona justru memberinya pukulan. Masa itu, tim Napoli semakin solid. Perlahan mereka bisa mengalahkan beberapa tim papan atas. Maradona semakin percaya diri untuk unjuk kemampuan di Liga Italia. Suatu hari, rumah Maradona kedatangan teman adiknya, Cristiana. Dia menawarkan dagangannya kepada ibu Maradona dan Claudia yang sedang berkunjung ke Napoli. Carlos Bilardo juga sesekali datang berkunjung. Dia sudah mempelajari rekaman permainan Maradona di lapangan agar bisa memaksimalkan kualitas. Dia mendapat kesimpulan bahwa selama ini Maradona menjadi magnet lawan. Untuk bisa menghindar dari penjagaan 3-4 orang, Carlos Bilardo ingin mengajari Maradona teknik yang bisa digunakan. Mulai sejak itu, Maradona pun dilatih untuk berlari tanpa bola. Dia tidak dilatih untuk menendang, namun meloncat untuk menghindari tackle-an. No, lo salté. Ahí va. No, dale. Ahí no. Selanjutnya, dilangsungkanlah pertandingan Napoli melawan Juventus. Napoli terus berusaha menyerang, sempat terjadi pelanggaran di kotak penalti, akan tetapi wasit hanya memberikan 1 kali tendangan bebas. Beruntung, Maradona mampu mencetak gol dari kesempatan itu. Juventus berusaha untuk melakukan serangan balik akan tetapi gagal. Hanya 1,5 tahun sejak bergabung dengan Napoli, Maradona sudah berhasil membuktikan janjinya. Masih di musim yang sama, Maradona harus menjalani perawatan pada kakinya yang cedera. Suatu hari, dia akan melakukan terapi. Dokter yang akan menangani tiba-tiba berdiri mematung ketika melihat Maradona. Semua merasa khawatir ketika sang dokter hampir jatuh. Maradona kemudian mendekat dan menanyakan apakah dokter tersebut menginginkan tanda tangannya. Dokter tersebut pun mengangguk. Ternyata dokter tersebut adalah fans berat Maradona. Setelah memeluk Maradona, dokter itu pun pingsan.
Esoknya, surat kabar memberitakan kalau dokter tersebut harus menjalani perawatan selama 2 minggu karena penyakit jantungnya kambuh. Pengaruh Carlo Coppola terhadap Maradona sangat besar. Maradona yang biasanya menuruti perkataan Claudia, kini sudah tidak lagi. Carlo Coppola berkata pada Claudia bahwa Maradona semakin terkenal dan itu membuat stres. Dia menyarankan agar Claudia kembali ke Argentina dan membiarkan Maradona menikmati waktunya. Carlo Coppola berkata kalau dia dan Maradona hendak meeting, jadilah Claudia pulang sendiri. Tapi ternyata Carlo Coppola mengajak Maradona ke klub malam. Maradona pulang sampai pagi buta. Claudia berusaha untuk membangunkannya, tapi Maradona justru memarahinya. Merasa kesal, Claudia pun pulang ke Argentina. Maradona merasa kekasihnya itu banyak mau, jadilah dia melakukan pelampiasan kepada wanita lain yaitu Cristiana, teman adiknya. Singkat cerita, semakin lama keduanya pun semakin dekat. Untuk menunjukkan keseriusannya, Maradona datang berkunjung ke rumah Cristiana yang hidup sederhana berdua bersama ayahnya. Tak tanggung-tanggung, Maradona tak segan membantu membereskan rumah jika Cristiana meminta bantuannya. Musim pertandingan saat itu hampir berakhir, tapi Maradona masih saja menghadapi rasa sakit pada kakinya. Dokter terapi fisiknya lah yang selalu berusaha menjaga agar tubuh Maradona tetap fit. Piala Dunia pada tahun 1986 di Meksiko semakin dekat, tapi dia masih harus fokus membawa Napoli mengejar Juventus dan AS Roma. Karena Maradona juga ingin memberikan usaha maksimal untuk timnas Argentina di Piala Dunia, dia pun jadi kurang maksimal di Liga Italia. Meski begitu, peringkat Napoli jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Karena persiapan dilakukan lebih awal, Maradona membawa Cristiana ke lapangan untuk mengucapkan pamit harus pergi sementara. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Cristiana memberitahu bahwa dirinya sedang hamil anak Maradona. Setelah itu, Maradona pun membahasnya bersama keluarga. Karena semua mementingkan karir Maradona, orang tuanya berkata agar Maradona meminta Cristiana untuk menggugurkan kandungannya. Setelah itu, Maradona pun menemui Cristiana untuk membicarakan hal itu. Namun, Cristiana menolak dan memilih mempertahankan anak dalam kandungannya. Nantinya, anak itu diberi nama Diego Maradona Junior yang baru diakui oleh Maradona pada tahun 2016. Beberapa hari kemudian, banyak media mengelilingi rumah Maradona. Gosip tentang hamilnya Cristiana ternyata sudah didengar oleh media. Akhirnya, Maradona mengerahkan orang-orang suruhannya untuk mengusir media agar dia bisa keluar menuju tempat latihan. Gosip memang cepat sekali beredar. Tak lama setelah hari itu, tiba-tiba Claudia sudah ada di Napoli. Dia merasa kesal namun berusaha melupakan apa yang sudah terjadi. Tak ingin kalah dari Cristiana, Claudia pun ingin segera mengandung anak Maradona. Selanjutnya, di saat timnas lain melakukan latihan di tempat yang bagus, Carlos Bilardo membawa timnya latihan di pedesaan. Dia ingin pemainnya terbiasa dengan iklim yang akan dihadapi. Semua anggota timnas Argentina sudah berada di Meksiko dan melakukan latihan persiapan Piala Dunia. Namun, Maradona masih harus melakukan satu pertandingan lagi bersama Napoli. Dia berhasil memberikan kemenangan dan memberikan posisi ketiga untuk Napoli. Maradona kemudian bersiap berangkat ke Meksiko. Dia dibantu Claudia untuk mengemas barang-barangnya, tapi diam-diam dia memasukkan foto Cristiana. Dalam perjalanan menuju bandara, dia menyempatkan diri mampir ke rumah Cristiana. Namun dia diusir oleh ayah Cristiana. Che siete venuto a fare? Arrivederci. Timnas Argentina menjadi tim yang pertama datang ke Meksiko. Hal itu membuat media bertanya-tanya, apakah mereka datang untuk latihan atau karena menghindari berbagai kritik di Argentina? Carlos Bilardo menjawab bahwa mereka datang pertama karena ingin menjadi yang terakhir pulang. Kritik untuk Carlos Bilardo tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari timnya sendiri. Daniel Passarella sebagai pemain paling senior merasa tidak puas karena sering dicadangkan. Hal itu sebenarnya berhubungan dengan formasi yang Carlos Bilardo gunakan, yang mana Daniel Passarella tidak terbiasa dengan formasi tersebut.
Konflik internal pun terjadi. Daniel Passarella mempengaruhi pemain lain untuk melakukan protes. Ketika Daniel Passarella mengusik urusan pribadi Maradona, pemain lain pun justru jadi tidak menyukai Daniel Passarella. Dalam sebuah pertemuan tim, Maradona datang terlambat. Hal itu dikomentari oleh Daniel Passarella yang mengatakan, sebagai kapten tim tidak seharusnya Maradona selalu datang terlambat. Namun dia juga mengungkit masalah pribadi yang lain seperti perempuan dan narkoba, yang mana hal itu membuat Maradona marah. Dulu Maradona memang pengguna narkoba, tapi sudah 6 bulan terakhir dia berhenti. Maradona pun membalas dengan membuka masalah Daniel Passarella yang jauh-jauh terbang ke Monaco hanya untuk tidur dengan teman istrinya. Perdebatan pun semakin memanas sampai Maradona kemudian pergi. Timnas Argentina kemudian pergi ke Kolombia untuk melakukan pertandingan persahabatan. Hal itu menimbulkan kritik lagi bagi Carlos Bilardo mengenai apa sebenarnya strategi yang dilakukan. Mendengar berbagai keluhan dari timnya, Maradona pun meminta penjelasan kepada Carlos Bilardo. Dari sisi asisten pelatih, datang menghadapnya Maradona menjadi tanda bahwa pemain mulai memberontak. Tapi bagi Carlos Bilardo, hal itu menandakan Maradona sudah mulai menjadi kapten tim yang sesungguhnya. Untuk memperbaiki citra di hadapan publik, dilakukan foto dan wawancara bersama antara Maradona sebagai kapten timnas baru dan Daniel Passarella sebagai pemain senior. Namun, sifat egois Daniel Passarella kembali membuat yang lain kesal. Ketika Maradona dan lainnya menyanyikan lagu kebangsaan Argentina untuk membakar semangat, Daniel Passarella merendahkan yang lain dengan berkata, hanya dialah yang pernah menjadi juara dunia. Untuk meningkatkan keakraban tim, Carlos Bilardo mengajak timnya untuk makan bersama di sebuah restoran milik temannya. Namun hari berikutnya, mereka dikejutkan dengan kabar Daniel Passarella mendadak sakit dan muntah-muntah. Carlos Bilardo sedang menunggu hasil pemeriksaan dokter sembari khawatir dengan tuduhan yang mungkin akan muncul bahwa dia dianggap dengan sengaja meracuni pemainnya. Namun hingga saat ini, kebenaran mengenai hal itu belum terungkap. Akhirnya, Daniel Passarella pun tidak bisa ikut bertanding, bahkan sampai Piala Dunia 1986 berakhir. Pertandingan pertama, timnas Argentina akan melawan Korea. Sebelum pertandingan dimulai, sebagai kapten tim, Maradona memberikan orasi yang membangkitkan semangat tim. Tim Argentina berhasil menang dengan skor 3-1. Selanjutnya, mereka menghadapi Italia, namun berakhir dengan kedudukan seri. Selanjutnya, mereka bertanding melawan Bulgaria dan menang dengan skor 2-0. Timnas Argentina pun menang di pertandingan grup. Kemudian, mereka akan menghadapi Uruguay. Karena memiliki warna baju yang mirip, mereka pun harus menggunakan jersey kedua mereka. Sayangnya, jersey tersebut akan membuat gerah jika dipakai di Meksiko. Carlos Bilardo kemudian meminta stafnya untuk membeli jersey di toko olahraga terdekat untuk kemudian mereka jahit sendiri emblem dan nomor punggungnya. Karena mencari seadanya, didapatlah warna biru tua dengan nomor punggung yang berglitter. Maradona sempat merasa tidak percaya diri karena khawatir mereka akan dijadikan bahan lelucon. Sebelumnya, Carlos Bilardo meminta semua pemain untuk pemanasan hingga seekor burung merpati turun ke lapangan dan memakan rumput. Baru mereka boleh berganti seragam. Singkat cerita, mereka pun menang dari Uruguay dan akan bertanding melawan Inggris, musuh berat Argentina di perang yang terjadi 4 tahun lalu. Maradona kemudian menjadikan perang 4 tahun lalu itu sebagai motivasi untuk membakar semangat timnya menghadapi Inggris. Sehari sebelum pertandingan, Maradona marah karena rekan timnya sudah berkemas, seakan sudah pasti kalah melawan Inggris. Maradona pun menyuruh mereka semua untuk membongkar kembali tas mereka masing-masing. Berbeda dengan Daniel Passarella yang memimpin dengan disiplin, Maradona memimpin dengan banyak memberikan inspirasi dan motivasi. Pertandingan perempat final Argentina melawan Inggris pun dimulai. Hingga selesai babak pertama, kedudukan masih sama. Namun terjadi ketegangan di menit ke-50 ketika sapuan bola dari Inggris melambung mendekati gawang. Peter Shilton dan Maradona saling berebut mendapatkan bola dan terjadilah gol yang dikenal dengan sebutan gol tangan Tuhan. Sempat terjadi protes dari tim Inggris, namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Pertandingan pun berlanjut.
Maradona kembali menyumbang gol yang luar biasa yang FIFA nobatkan sebagai gol terbaik abad ini. Para pihak yang tadinya tidak suka dengan Maradona karena kejadian gol pertama, kini mengakui kehebatan Maradona. Argentina pun menang dengan skor akhir 2-1. Menjelang semifinal, Carlos Bilardo mengizinkan para pemainnya untuk menerima kunjungan tamu perempuan. Claudia pun datang menghampiri Maradona. Nantinya, dialah satu-satunya perempuan yang dinikahi Maradona. Di semifinal, mereka akan menghadapi Belgia. Singkat cerita, Argentina menang dengan skor 2-0 dan masuk ke babak final. Di final, mereka akan melawan Jerman. Pada awal pertandingan, para pemain Jerman sempat bisa meredam Maradona. Tapi kemudian Tata Brown dan Jorge Valdano berhasil menyumbang masing-masing 1 gol untuk Argentina. 15 menit terakhir, Jerman mampu mencetak 2 gol, sehingga Maradona dan timnya pun harus berusaha lebih keras. Maradona kemudian memberi umpan pada buru jaga yang tidak mendapat penjagaan, sehingga gol ketiga untuk Argentina pun didapatkan. Argentina akhirnya berhasil menjadi juara di Piala Dunia 1986. Inilah momen yang membesarkan nama Diego Maradona selanjutnya. Berkat skill dan kemampuannya membawa tim, dia menjadi pemain legenda yang dikenal seluruh dunia. Seperti itulah kisah tentang perjalanan hidup legenda sepak bola Diego Maradona dari masa kecil hingga membawa timnas Argentina memenangkan Piala Dunia tahun 1986. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.